Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan nikmatnya lah kita sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran. Walaupun pembelajaran kita masih secara online ataupun masih secara jarak jauh. Nah, anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak sekalian dapat memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Kemudian, anak-anak sekalian dapat menerapkan budaya positif yang dapat dijadikan sebagai pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kita selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, dilimpahkan rahmat dan keberkahan. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak sekalian, untuk meningkatkan konsentrasi kita dalam pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengajak kalian untuk melakukan teknik pernapasan yang lebih dikenal sebagai teknik stop. Untuk melakukannya, anak-anak sekalian dapat menghentikan segala aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi sementara waktu. Yang pertama, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, rasakan nafas yang mengalir ke dalam tubuh, kemudian hembuskan secara perlahan. Tarik nafas kembali, kemudian hembuskan lagi secara perlahan. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Tentunya tubuh kita akan menjadi rileks dan pikiran kita pun akan menjadi tenang. Pada kesempatan ini, Bapak juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua ataupun wali murid yang selalu senantiasa mendampingi anak-anak sekalian dalam melakukan pembelajaran. Nah, anak-anak sekalian, Bapak minta kalian amati keadaan yang terjadi pada saat ini, baik dari media TV, internet, koran, ataupun keadaan sekitar di lingkungan tempat tinggal kalian. Apa yang terjadi pada saat ini? Dan ungkapkan bagaimana perasaan kalian. Nah, silahkan kalian tulis di kertas atau kalian tulis di grup WA ya. Penyakit menular adalah penyakit yang menular kepada manusia yang disebabkan agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Pengertian penyakit menular ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 di dalam pasal 1 dan ayat 1. Penyakit menular terdiri dari dua jenis, yaitu penyakit menular yang ditularkan secara langsung seperti COVID-19, rubella, influenza, TBC, campak, kolera, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga penyakit menular yang dibawa oleh binatang seperti malaria, DBD, chikungunya, dan rabies. Seperti yang Bapak ungkapkan tadi, bahwa coronavirus adalah bagian dari penyakit menular yang ditularkan secara langsung. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa
hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan, MERS-CoV, dan sindrom pernafasan akut parah. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan kalian simak video berikut ini ya. Apa itu virus corona dan kenapa kita harus berada di rumah? Sudah beberapa minggu ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh. Nah, setelah kita menyimak video pembelajaran yang disajikan tadi, tentunya kita dapat memahami bagaimana konsep menjaga diri dan orang lain dari penyebaran virus corona. Serta anak-anak sekalian dapat memahami bagaimana menerapkan budaya positif yang sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka kita memelihara diri dan orang lain dari penyebaran virus corona. Untuk tugas di rumah,
Anak-anak sekalian dapat membuat jurnal diri ataupun daftar kegiatan sehari-hari agar kalian dapat memelihara diri dan orang lain dari penyebaran virus corona. Kalian boleh membuatnya dengan media yang kalian sukai, seperti dalam bentuk rekaman video atau vlog, ringkasan, cerita pendek, poster, gambar, ataupun media lain yang kalian sukai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berefleksi. Menurut kalian, apa saja yang menarik dalam pembelajaran pada hari ini? Setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, menurut kalian, apa yang paling penting agar kita bisa memelihara diri dan orang lain dari COVID-19? Kemudian, apa saja yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kita pada hari ini, agar pembelajaran kita yang di masa yang akan datang lebih menarik dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan refleksi aksi nyata yang saya lakukan, yaitu pembelajaran dengan menerapkan berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosi pada pembelajaran yang saya ampuh, yaitu PJOK pada kelas 5. Pada pembelajaran ini, materi yang saya berikan kepada murid yaitu tentang bagaimana pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Berdasarkan hasil pembelajaran,
bahwa murid dapat lebih memahami dan lebih peduli terhadap keadaan, situasi, dan kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini terlihat dari tugas yang disampaikan oleh murid. Dari hasil pembelajaran yang dilakukan juga dapat diketahui bahwa murid dapat memahami dan menerapkan budaya positif dalam hal memelihara diri dan orang lain dari penyakit menular. Dari hasil pembelajaran yang dilakukan dapat diketahui bahwa murid dapat maksud dan tujuan pembelajaran. Beda dengan pembelajaran yang sebelumnya. Murid dan paham maksud dari pembelajaran yang pada saat merancang pembelajaran ini, di mana pembelajaran berbeda, pembelajaran pada ini terintegrasi dengan pembelajaran berefleksi kesadaran sosial emosi. Pada awalnya saya rasakan bingung, bagaimana saya dapat menerapkan pembelajaran ini? Apalagi pada online, yaitu melalui grup WA pada masing-masing kelas. Menghadapi situasi, saya memutuskan untuk berdiskusi dengan wali kelas dan rekan-rekan sejawat dalam merancang program. Dari hasil diskusi dengan guru, diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan video pembelajaran. Kemudian, setelah materi dalam video pembelajaran itu diberikan, maka murid dapat memberikan komentar ataupun jawab melalui WA masing-masing. Murid juga dapat menyampaikan dalam tulisan ataupun chat pada grup WA. Dari pembelajaran yang dilakukan, ada beberapa pelajaran yang dapat saya ambil. Yang pertama, bahwa pembelajaran kesadaran sosial emosi dapat meningkatkan murid dalam memahami pembelajaran. Kedua, bahwa pembelajaran dengan inisiasi dapat meningkatkan belajar murid dengan mempertimbangkan beberapa faktor baik dari kesiapan belajar, profil belajar, ataupun minat murid. Bahwa pembelajaran diferensiasi dengan terintegrasi dengan kesadaran sosial emosi dapat disesuaikan kompetensi yang akan dikembangkan dengan materi pelajaran disesuaikan dengan murid. Keempat, bahwa pada pembelajaran secara daring pembelajaran kesadaran emosi dapat membantu murid untuk motivasi dan fokus dalam pembelajaran. Aksi nyata yang dilakukan ini beberapa yang menjadi evaluasi dan sasaran yang dapat dijadikan perbaikan ke depan dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama adalah memaksa proses perencanaan pembelajaran dengan menerapkan berefleksi dan kesadaran sosial emosi. Kedua, harus terus menerapkan pembelajaran berdiferensi di setiap pelajaran meningkatkan sosial dan emosi, karena sosial emosi akan secara penuh sadar betapa pentingnya melakukan pembelajaran. Murid pun akan mengetahui tujuan pembelajaran dilakukan. Ketiga, yang besar dalam aksi ketiga adalah lakukan survei atau asesmen diagnostik sebelum melakukan pembelajaran, karena agar kita dapat menentukan kompetensi yang akan dikembangkan dan menentukan strategi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Demikian yang saya sampaikan aksi nyata yang dilakukan, yaitu pembelajaran dengan mengembangkan kesadaran sosial emosi murid. Yang dalam hal ini mata pelajaran yang yaitu pada kelas 5. Refleksi ini menjadikan saya ke depan menentukan dapat menjalankan sehari di sekolah ataupun di lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.